to the mountains peak and let your heart speak. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini tamu saya bukan penyanyi, melainkan power duo, gitaris jazz. Halo. Kita ada 24. Halo. Hai. 24 adalah Alvin Ghazali dan juga Missy Lesar. Betul sekali. Lullaby of birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a place how I feel. Have you ever seen two eternal doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet, and then we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, just because we're in love. Gila, saya senang banget guys kedatangan mereka karena mereka baru aja keluarin single bareng duo apa? Mobisade. Wah, keren banget singlenya. Udah rilis ya? Sudah. Video klipnya juga ada ya? Video klipnya ya. Sudah. Jadi udah bisa kalian dengerin, judulnya Isn't It Romantic. Itu again 24 dan duo Mobisade. Dan juga ada videonya di YouTube di channelnya 24 berarti ya? Betul sekali. Lagunya dahsyat banget dan mungkin bagi kalian yang udah kenal sama 24 tentu tetap dengan ciri khas 24, cuma ada yang berbeda ya? Iya, bener. Oke. Kita bakal evolusi. Nah, itu dia dari album pertama tahun 2017. 17. Hingga sekarang banyak hal yang menarik yang terjadi dan saya pengen ngajak kalian semua untuk mengikuti nih perjalanan 24 dari awal karena menurut gua inspiratif banget, semangat independen dan kolaborasinya yang pengen gue itu. Tapi stay tune, kita juga bakal nge-jam nanti, jadi nonton sampai habis ya. Hai Alvin dan juga Missy. Halo Kak. Akhirnya gitu, hampir di sini. Iya, akhirnya kita sampai di sini juga. Akhirnya sampai di sini. Gue senang banget sih. Gue sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang 24, gue pengen ngomongin dulu single terbarunya nih. Boleh. Isn't It Romantic itu gimana? Coba ceritain dong. Mau versi media apa mau versi jujur? Ada dua versi. Oke. Nggak, jadi gini Kak. Gimana? Isn't It Romantic tuh gue udah yang ciptain sebenarnya gue. Oh. Jadi lagu ini tuh gue ciptain untuk hadiah buat Missy waktu itu. Oh waduh. Jadi, luar biasa. Hadiah engagement gitulah. Berarti lagunya udah lama? Sebenarnya udah lama. 2022. Oke. Kita udah bawain ini live beberapa kali juga sih di Java Jazz tahun lalu udah sempet gitu-gitu. Ya, jadi, nah ini sebenarnya fun fact-nya ini pertama kali juga gue bikin lirik Kak. Oh serius? Iya. Jadi liriknya nih lo nih? Iya, jadi selama ini kan soalnya kalau 24 yang bikin lirik bukan kita kan. Okay. Misalkan kita featuring sama Nesya Hardi, si Ines yang bikin bantu lirik. tulis liriknya. Kalau Marini bantuin tulis liriknya. Kita cuma kayak bikin melodi, bikin arrangement gitu-gitu. Kita kasih tahu musiknya nih kayak gini. Kita brief lah, terus mereka translatein ke dalam sebuah lirik gitu. Nah, yang kali ini kita mencoba memberanikan diri. Sebenarnya
di album ini sih kalau mau spill the tea ya. Jadi ini akan menjadi sebuah album teman-teman ya. Betul. Oke. Nah, Isn't It Romantic ini aku buat sendiri gitu Kak. Lumayan keringet dingin sih. The whole album? Enggak, Oh, yang enggak. Isn't It Romantic. Is it romantic Iya. ya? Oke. Gitu. Nice. Ini Jadi, hadiah buat misi sebenarnya. Hadiah buat misi ya sebenarnya ya. Jadi dibikinnya udah lama tapi baru dirilis sekarang. Betul. Kenapa kalau gitu kenapa rekan kolaborasinya sama duo Mobisade nih kali ini? Gantian. Kenapa? Kayaknya seperti biasa kita kan prosesnya kalau misalnya lagi buat lagu, melodi udah jadi, terus lirik udah jadi, habis itu kita coba rekam guide kan. Yeah. Nah setelah guide-nya udah jadi, dengan kita berdua yang nyanyi, habis itu kita membayangkan nih siapa ya kira-kira yang cocok untuk nyanyi lagu ini. Nah kebetulan di masa itu kita ketemu sama Mobisade karena waktu itu kita nge-produce lagu single dia. Single dia, terus pas karena lagi sering ketemu bareng, terus kita denger, wih suaranya lucu banget nih itu mereka berdua. Pas kita kirim demonya, guys coba deh nyanyiin gitu. Waktu itu kita pertama kali bawain pas Java Jazz. Pas Java Jazz tahun lalu kan berarti. Iya. Ternyata responnya positif, pada suka, terus pada bilang ya cocok banget dibawain sama Mobisade. Ya udah kira kita gas sampai single gitu. Kalau gue sih mendengarnya yang gue tangkap tuh terdengarnya jadinya youthful gitu loh. Suara mereka tuh ini banget ya, very easy gitu di kuping ya kan, dan very youthful, dan untuk tema lagunya juga jadinya lucu banget, menggemaskan banget gitu kalau di gue ya. Iya sih. Sekarang gue mau ngomongin sedikit tentang horn section ini karena ini juga menjadi salah satu. Gue pas denger, gila nih keren banget ya, soundnya bagus, tuti-tutinya asik, aransemennya semua dahsyat banget. Ceritain dong tentang horn section sini. Horn section ya. Jadi ini eksperimen kita juga sih Kak. Kita baru pertama kali nyobain formasi ini gitu. Jadi selama ini sebenarnya kalau kalian yang ngikutin 24, pasti kita formatnya kalau nambahin horns antara flute sama klarinet. Nah tapi di konsep album yang kali ini kita ada nambahin 2 instrumen lagi, trumpet sama tenor saxophone. Jadi ada quartet gitu. Nah terus sebenarnya ini juga menurut kita pun unik gitu. Secara bunyinya nggak terlalu harsh kayak kita dengerin horn section brass gitu, brass section. Tapi nggak sesoft flute sama klarinet, kayak ada di tengah-tengah gitu. Kayak vibe-nya bisa dibawa mellow, bisa dibawa sweet, bisa romantic gitu-gitu loh Kak, bunyinya. Terus kita paduin juga sama vibraphone. Jadi sebenarnya kalau kalian dengerin di Isn't It Romantic tuh ada vibraphone di situ. Jadi kita inspired banget sama George Shearing sebenarnya Kak. George Shearing, oke. Ya si Shearing Sound itu, jadi ada albumnya dia sama Nancy Wilson, apa namanya, Swinging Mutual. Itu jadi salah satu album yang kita favoritin banget lately Kak. Gitu. Dia bunyinya gitu tuh kurang lebih kayak dari banyak lines yang dibarengin vibraphone sama flute. Ada dia main block chord tapi dia piano kan. Tapi kita mau translate itu ke 2 gitar gitu. Nice banget ya. Dan apakah itu akan diaplikasikan ke seluruh lagu di upcoming albumnya? Beberapa ya. Aduh gue gak sabar sih. Aja. Dan boleh dong spill dikit nih di album yang akan datang dari Isn't It Romantic ini. Apakah akan men-feature artis lain nih, kalau boleh di-spill nih? Pastinya sih Kak. Pastinya ya? Oke. Soalnya ya dari album pertama 24 kan kita selalu featured, apalagi ke vokalis kan. Pasti selalu ada vokalis yang kita featured lah di setiap lagu kita gitu. Nah kalau yang di album kali ini kita dapat kesempatan buat featuring sama Benny Benak lagi. Waktu itu udah sempat Benny Benak the Third di Happiness Under Your Nose di album sebelumnya. Terus kita ada collab sama Marvila Seka juga. Dia anak Juilliard, orang Barcelona tapi kayaknya sekarang lagi tinggal di New York. Oke. Terus ada Vanessa Perea sama Robert Edwards. Mereka suami istri, satu penyanyi, satu lagi pemain trombon gitu. Terus ada siapa lagi? Keren banget. Oh sama ini, kita juga collab sama ini Kak, sama Legend Indonesia, sama Om Ule sama Om Jeff. Ini spillnya benar-benar spill semuanya ya. Spill banget apa tumpah semua nih ya. Luber ya. Tapi gak apa, ini justru yang bikin gue makin excited banget pengen dengerin upcoming albumnya 24. Kita bisa denger teasernya ya dari single terbaru ini Isn't It Romantic. Yang pasti
nonton video klipnya, stream lagunya Is It Romantic ini bersama duo Moby Sade. Ditungguin yang pasti kira-kira kapan nih, bulan apa nih? Albumnya sendiri. Jadi plannya setelah single pertama ini nanti akan rilis single kedua di bulan Agustus. Abis itu mungkin estimasinya sih album tuh sekitar bulan September atau November. Oke. Abis itu langsung Grammy. Oke, single saya 24, stream lagunya Is It Romantic dan juga tungguin albumnya. Tadi kan kita udah dengerin ya single terbarunya 24, Is It Romantic. Keren banget. Gue sih gila, gue suka banget ya albumnya. Singlenya Is It Romantic keren banget. Apa ya yang tadi lo bilang, bisa dibilang ada eksperimentasinya di dalam situ. Tapi yang juga gak kalah menarik nih, yang teman-teman harus tahu, kita mau bawa kalian di perjalanan 24 nih sebagai power duo suami istri yang ngejazz banget. Coba dong ceritain. Yang pasti teman-teman yang udah ngikutin 24 tahu ya bahwa mereka adalah award winning duo, banyak berkolaborasi dengan musisi lokal maupun internasional, udah keluarin banyak single, album. But kita pengen denger dari 24-nya sendiri. Siapa sih kalian gitu, Alvin dan Missy? Silakan Ibu dulu. Silakan Ibu. Awalnya jadi kita adalah teman satu sepermainan. Teman satu kampus. Oke. Jadi kita ngambil kuliah jurusan musik di salah satu universitas di Tangerang. Kasih tahu lah dia. Tahu ya. Tahu mata ya. Oke. Nah, pada zaman itu sebenarnya waktu kita kuliah, karena di satu angkatan kita tuh gitaris cuma 3 orang. Oh gitu? Ya, betul. Serius? Jadi kita selalu latihan bareng bertiga, ngejam bareng. Terus kalau ada materi apa, terus dilatih bareng gitu. Pokoknya intinya udah sahabatan lah gitu. Terus pas 3 tahun di kuliah, tahun ketiga tuh baru pacaran. Nah habis itu karena waktu itu awalnya kita sering ngejam bareng, terus akhirnya kita bikin satu lagu original ya. Ntar dulu, ini ceritanya agak lucu sih. Jadi, kenapa tuh? Kenapa lucu? Jadi dulu tuh Alvin punya grupnya sendiri, Alvin Ghazali Quartet. Terus ada albumnya juga. Terus aku ada grup sendiri juga yang biasa aku suka main bareng, Missy Lesar trio atau quartet gitu. Terus kita suka submit di festival-festival jazz gitu untuk main. Nah waktu itu kita berdua sama-sama submit di JGTC, tapi nggak saling tahu nih. Dia submit sendiri, aku submit sendiri. Nah waktu itu dibales emailnya sama panitia, mungkin dia ngelihat oh ini sama-sama anak UPH nih, mungkin kenal gitu. Jadi dia bales, gue sebenarnya kita pengen kalian main, tapi masalahnya slotnya terbatas. Gue punya ide, gimana kalau kalian dijadiin satu panggung aja. Serius? Iya. Itu udah kejadian kayak gitu? Iya. Tahun berapa tuh? 2016 berarti ya, sebelum album kan, November ya. Terus akhirnya kita jadi ngobrol, ini wanita JKT malah pengen jadiin satu panggung. Ya udah akhirnya kita tidak mengatasnamakan diri masing-masing, tapi buat grup. Jadinya kayak ya udah iseng aja kasih nama 24. Tunggu. Jadi nama 24 dari situ? Iya. Oh my god. Itu pun karena ini sih Kak. Sebenarnya kita karena nggak berniat untuk 24 ini jadi sesuatu yang besar atau yang serius. Jadi kita cuma ngasih nama tuh ngasal sebenarnya. Kayak ya udahlah tanggal jadian aja gitu. 24. Sebenarnya kepentingannya adalah supaya untuk present di JGTC doang. Oh gitu. Sampai sekarang akhirnya nama itu menjadi kepake dan udah di mana-mana ya. Makanya kita beberapa kali main di JGTC kita selalu ceritain itu, karena menurut kita itu festival yang mempersatukan. Oh my god. Oke. Ya udah, terus karena di acara itu kita bawain lagu original, beberapa lagu original, terus akhirnya jadi mikir, sayang nih lagu orinya kalau cuma di festival doang, apa sekalian aja rekam bikin album. Akhirnya waktu itu bikin album pertama yang To Of A Kind, itu lagu-lagu original yang kita bikin pas main di JGTC. Terus udah setelah itu ternyata responnya cukup positif, lumayan bagus. Kita ngelakuin tour kita juga bikin tour. di album pertama. Bikin tour.
Ya. Itu menyelenggarakan sendiri atau? Iya Kak, jadi kita hubungin venue-venue-nya sendiri. Terus juga karena kita benar-benar belajar dari awal dan kita ya cuma modal untuk bertanya ke orang-orang yang lebih ngerti dari kita aja kan. Misalnya dari proses pertama kali 24 terbentuk gitu. Dari rekaman tuh kayak gimana sih bagusnya, di mana, siapa yang kira-kira bisa support kayak gitu-gitu loh. Maksudnya kita di awal karir kita kan pasti emang kita butuh orang lain untuk ini juga kan. Nah terus kita juga cari tahu, oh biasa orang-orang tuh ngelakuin tour ya kalau habis rilis album gitu. Oh orang-orang tuh bikin CD ya. Waktu itu CD tuh masih hype banget tuh. Oh bikin cetak CD ya. Terus oke. Oh kita mikir akhirnya, oh kita bikin desainnya oke deh. Kita bikin artworknya yang menarik deh, ilustrasi. Makanya artwork 24 kalau dilihat kayak ilustrasi banyak kan. Di dalamnya kita masukin postcard gitu-gitu kalau di album pertama. Ada fisik berarti ya? Ada dulu yang pertama, CD. Okay. Udah bikin tour ya. Oke, kita bikin tour berdua. Modal nekat aja semua gitu. Kita kelilingin komunitas waktu itu lumayan banyak sih titiknya. Dari Jakarta ya pasti Tangerang, Depok gitu juga ya. Terus Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, Solo, ada Malang, ada Pekalongan, ada terakhir ke Bali ya. Hah? Ya pokoknya ada. Itu ngelakuin sendiri tuh. Iya. Itu full tuh kita naik kereta, kita naik ya gitu lah. Ada yang naik pesawat juga. Gitu Kak. Itu perjalanan di album pertama tuh 2017. Itu yang gue kagumi ya teman-teman ya. Di sini benar-benar saat 24 terbentuk, kalian memang udah mikir bahwa ini adalah sebuah bisa bilang sebuah usaha bersama ya. Maksudnya karena gini, gue selalu bilang kan ke teman-teman bahwa kalian kalau mau di musik ya kalian juga mesti berpikir entrepreneur gitu loh. Bener. Bahkan lu sampai mikirin covernya kalian mikirin, ntar mau jalan tour kalian organize sendiri. Itu gokil sih. Kesulitannya di awal-awal apa nih waktu kalian melakukan itu? Rekamannya mungkin atau mungkin dananya gitu. Kesulitannya di uangnya sih. Uangnya ya itu pasti. Oke, duit. Bisa cek singlenya. Singlenya. Boleh. Iya. Ilmu dan tawa. Asik. Wah, kok jadi mereka yang plug itu. Oke, makasih aja. Oke. Gimana nih? Masalah duit gimana nih? Ya kesulitannya udah pasti pertamanya uang ya, karena kan untuk menjalankan kayak tour segala macam kan pasti butuh modal. Karena sebenarnya yang bikin susah karena kita harus bawa vokalis. Kalau misalnya kita berdua doang kayak ya udahlah, kita kan gak nyari duit juga di tour itu gitu. Ibaratnya kalau yang album pertama tuh kita tour cuma nyebar kartu nama aja sih. Nah yang tour terakhir ini, album terakhir itu baru kita nyari cuan. Tapi yang pertama benar. Karena kita harus bawa vokalis, jadi akhirnya kita coba budgeting pengeluaran pemasukan di venue-nya bisa kasih berapa gitu. At least yang tour pertama tuh nutup modal waktu itu, jadi nggak rugi. Jadi jualan CD juga. Gue tuh senang banget. Bener-bener kalian tuh mikir dari awal tuh sebagai entrepreneur gitu loh. Gue kemarin soalnya bikin posting kan kemarin. Kalian jangan masuk ke dunia musik secara profesional ya. Kalau kalian nggak mau mikirin duit, tapi kalian udah ngebuktiin bahwa ya emang dari awal udah mikirin itu loh gitu loh. Kalau udah berhitung segala macam, itu bagian penting dari fondasi ya kita ketika membangun sesuatu sehingga menjadi 24 yang seperti sekarang gitu. Emang harus dihitung sih Kak. Kalau nggak susah sih buat sustain ke depannya gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu proyeksi ke berapa tahun ke depan kayak apa nih harus kita upgrade terus setiap tahunnya dari album ke album, apa yang harus kita lakuin gitu. Kita mesti belajar apa lagi nih dari orang-orang gitu. Iya. Kalau nggak dihitung kayaknya bingung deh Kak pasti. Iya bener. Aduh, itu hal yang patut banget kita benar-benar resapi ya. Karena kan kalian ya dari awal emang bergerak sendiri independen gitu ya. Sampai sekarang. Nah juga pola pikir begini, kalian waktu itu kan baru bisa dibilang ya, baru album pertama. Mungkin kalau kalian beberapa kota gitu kan mungkin belum ada yang tahu kalian siapa gitu. Pola pikir apa sih yang bikin kalian berani untuk ya kita berangkat aja sampai Pekalongan segala macam gitu? Itu modal nekat sih Kak. Dan nomor satu modal nekat, hubungin semua teman-teman yang kita tahu, yang kita kenal. Terus makanya kita mungkin ada hubungannya juga sama
tipikal musik jazz ya, maksudnya jazz kan community based banget gitu. Maksudnya apalagi di Indonesia ini kayak setiap kota pasti ada komunitas jazznya kan. I see. Ya, jadi kita approach ke mereka, misalnya kayak kita mau rilis album nih, kira-kira kita bisa dapat tempat nggak? Atau kira-kira lu bisa offer apa ke kita, barter kah atau apapun itulah pokoknya kita terima. Udah kita makanya bisa keliling dari sini ke sini. That is very cool guys. Tapi surprisingly ini sih Kak, mereka itu yang komunitas jazz di masing-masing daerah itu mereka benar-benar full support banget. Jadi kayak kita aja sampai kaget kadang, yaudah kita jemput, kita siapin tempat tinggal, kita gini gitu. Waduh, jadi keren banget. kayak lumayan kaget juga sih kita ternyata bakal disupport, dibantu segitunya gitu. Aduh, itulah kerennya community ya. Aduh, bener. Makanya kalian kalau misalnya kalian di musik, kalian mau share musik, wajib banget kalian kenal sama community, mungkin sering-sering datang ke event, bantuin temen gitu ya. Bener. Itu part of being a musician tuh. Nah, kalau kita lihat nih karyanya Dopal kan dari tahun 2017, kemudian sempat ada hening tuh. Berapa tahun? Apa yang terjadi tuh saat itu? Kebanyakan bikin album itu. Jadi di tahun 2017 tuh kita rilis 2 album. Oh iya. Awal tahun dan akhir tahun, album Natal gitu. Yang Swinging Down the Chimney. Itu sama Dave sama Adra. Oh iya. Oke. Iya, itu tuh kita bikin itu. Terus ternyata itu tuh Kak, kita bilang loh kok muter ya gitu. Pas kita rilis album, respon orang oke, kayak macam-macam. Terus job juga lumayan, maksudnya perputaran uang bagus lah tuh, rodanya bagus. Akhirnya sempat kita udah mau rencanain lagi sih bikin album, tapi ya ke-skip tuh 2018, 2019 iya. Pandemi itu 2020, tapi kita udah rekaman di 2019 itu Kak, untuk materi album kedua kita. Kita udah siap semuanya, kita rilis single pertama. Itu kalau nggak salah pandemi ya 2019 itu ya bisa berarti ya. Iya, nah pandemi udahlah itu stop. Kita udah cetak CD juga, udah macem-macem. Bingung juga kita jualnya udah by online semua. Tapi makanya pandemi berdampak ke semua orang sih. Jadi kita juga ngerasain yang efeknya lumayan gila banget waktu itu. Itu masih ada fisik? Masih, kita bikin tuh yang Head in the Clouds yang album kedua. Oke. Bedanya album pertama sama yang Head in the Clouds itu apa yang menjadi apa sih evolusinya nih, mulai berubahnya nih di mana nih? Sebenarnya di album album pertama sama Natal itu tuh kita live recording semuanya. Benar-benar di satu ruangan sehari kelar gitu. Terus karena kita pengen sebenarnya kita lihat kita pengen punya kualitas audio yang lebih oke lagi, karena kita partneran lah sama Sinyo namanya. Dia punya studio di Kelapa Gading. Nah, ada satu lagi yang kenalin si Sinyo ini namanya Gerard Rumincap waktu itu. Teman kita juga di UPH. Mungkin Kak Aziz kenal juga kali. Dia angkatan 2008. Dia dosen. Dosen sound design. Nah, terus ya kita diskusi tuh sama Gerard. Kita pengen bikin album jazz, tapi approach-nya gue pengen pop, gue bilang. Sebenarnya ini gue pengen bikin album pop gitu, gue bilang. Kayak gue gak mau, ya musiknya jazz tapi secara approach ini pop gitu. Oke, kayaknya seru ya, dia bilang. Kita cobain modern production gitu, dia bilang. Ya udah, itu pertama kali kita datang ke studio time gitu Kak, kayak tracking, kita layering ini, gitu, kayak bener-bener kita juga. Treatmentnya kayak pop gitu ya. Kayak pop. Awalnya kita juga kagok banget, kayak nggak tahu mesti ngapain kan, karena biasanya udah kalau recording datang ke tempat, main, selesai, mix, master gitu. Kalau kemarin kita ini tambahin apa ya? Ternyata vokal bisa di layer kayak gini. Kita belajar banyak banget di album Head in the Clouds itu. Saya tentang production, ya pop production itu ya. Gitu, kita belajar banyak di situ. Udah deh. Apalagi. Terus kita juga collab sama banyak musisi idola kita juga Kak di. Oh iya, ada Mondo Ada Mondo, ada Icil. Ada Asteriska juga. Nah, ada Benny Benak juga nih. Oke, Benny Benak ya. Iya, itu kalau di Spotify kita lagi mau take down dulu soalnya nama featuringnya salah. Kocak. Oke. Nah ini kalian bisa akhirnya memutuskan untuk
berkolaborasi dengan orang-orang ini ya. Kita kan tahu nih di sini ada Nesia, ada Mondo, ada Marini, ada Esteriska, ada Benny Benak juga. Maksudnya kalian memutuskan untuk kolaborasi dengan mereka tuh gimana? Dan ngajak mereka tuh seperti apa? Adakah mereka mungkin kesulitan atau ada syarat-syarat tertentu atau gimana tuh? Jadi awalnya kita akhirnya kepikiran untuk kalau Marini, Ines itu kan memang udah biasa banget sama kita kan. Tapi kalau yang lain itu sebenarnya awalnya kita kepikirannya karena berhubung kita mau mencoba rekamannya pop production, ya udah sekalian aja sekalian kita collab sama musisi yang di luar jazz, yang nggak biasa nyanyi jazz gitu. Tapi yang kira-kira masih ada benang merahnya. Jadi nggak benar-benar kayak nyebrang banget tiba-tiba main metal kita ajak gitu. Tetap yang kita tetap cari yang kira-kira cocok sama lagu kita gitu. Akhirnya ada beberapa lagu yang Sense of Hope tuh pas kita dengerin, wah cocok banget nih Mondo yang nyanyi. Gitu. Nah kebetulan sama Mondo dan Icil kita sudah kenal sebelum album, jadi emang udah pernah ada main bareng waktu itu. Terus waktu itu pernah 24 session juga kita ngajak. Jadi kita waktu itu bikin kayak series gitu di YouTube 24 session namanya. Itu ada collab bareng Icil juga. Jadi kayak ya udah sekalian aja ajak mereka dan ternyata cocok banget bawain lagu kita gitu. Oke. Nah ini kan juga kalian akan berlanjut untuk featuring kemudian di album berikutnya ya. Kayak misalnya di album yang ini kan setelah single-single 2021 ada album lagi, kemudian si Some of My Best Friends Are Just Cats gitu kan. Di mana kalian memfeature beberapa penyanyi ya. Ada Natasha Elvira ya? Ada Audrey, ada Marini lagi, ada Vira Talisa, ada Ivy Alisa, ada Nada ya kan? Ada Puspa juga. Nah ini kan kalian, kalau di album pertama kan kalian bakal tour nih, promoin segala macam, ya kan? Nah di sini kalian featuring beberapa penyanyi nih. Cara kalian, plus kalian kan kalau nggak salah di album ini kan kalian tour juga ya? Iya, album sama My Best Friends kan kalian tour juga sampai ke Singapura segala nggak sih? Iya benar. Nah itu gimana tuh? Kalian mengakalinya tuh, nih penyanyi-penyanyi kan masa mau dijak semua gitu kan susah tuh. Nah enggak, jadi kalau yang sebenarnya album yang Some of My Best Friend ini Kak, kita inspired sama albumnya Ray Brown. Oh yang Some of My Best Friend are vocalist, ada guitar player gitu-gitu. Nah terus ya kita pengen bikin kayak gitu juga. Jadi sebenarnya album kolektif, album kolaborasi dari 24 sama Josh sama Hansen. Jadi kita berempat. Makanya di Spotify artisnya gitu ya. Iya, selalu ada Josh sama Hansen. Jadi emang kita projectin bareng-bareng pas pandemi waktu itu mulai startnya. Gabut kan ngapain ya gitu. Akhirnya kita bikin IG live terus waktu itu setiap ini. Terus kita fundraising. Kita coba misalnya ini kita main aja kayak berapa 2 jam gitu apa sejam sampai 2 jam donasi waktu itu kan. Nah duit donasi yang dari teman-teman yang support kita itu akhirnya kita jadiin album ini. Serius? Tuh kan bener, mereka tuh dari awal udah bisa mikir gitu loh, berhitung. untuk produksi. Emang yang kayak begini yang harusnya kita tuh yang mau terjun sebagai musisi apalagi independen lakuin gitu. Kalian nge-treat ini juga sebagai suatu ya, gue sudah agak aneh kalau ngomongin suatu bisnis ya, cuman emang bisnis gitu loh ya nggak sih. Ini berpikir secara entrepreneur bahwa 24 adalah brand gua dan gua akan gedein, gua akan lakuin ya seperti ya seharusnya sebuah brand gitu loh ya nggak sih. Betul sih Kak. Nah sekarang gue mau nanya nih mengenai musik ya. Nah, kenapa jazz sih? Maksud gue, apa kalian berdua dari awal di UPH dulu emang jazz atau kalian jazz karena kuliah? Dia anti jazz justru. Anti jazz. Awal gue masuk UPH gue masih pakai Les Paul gitu kan, main dengan main rock gitu. Oke. Terus apa yang terjadi? Apa yang merubah pola pikir kalian ya? Sebenarnya gue udah sadar banget kayak kalau belajar jazz nih pasti banyak banget ilmu yang bisa gue dapet dari segi harmoni, terus dari teorinya musik macam-macam kan emang dibedah banget kan. Bukan gue bilang kayak di musik lain juga nggak nggak dibedah gitu, tapi bedah-bedah juga aja. Tapi kebetulan di UPH juga kita diajarinnya jazz kan, musisi-musisi yang ngajar itu juga praktisi jazz. Salah satunya Kak Aziz, ada waktu itu ada Kak Dion kan, ada Kak Robert, ada
ada Johannes. Tapi gue ambilnya sound design sih sebenarnya kan. Misi yang ambil performance. Nah dari situ karena ya udah major kita belajarnya banyak musik standard, maksudnya jazz standard, belajar improvisasi, belajar teori jazz macam gini. Akhirnya lama-lama ya udah suka gitu. Karena kita dengerin wah enak banget ya lagu-lagu tahun 40s, 50s gitu-gitu. Menarik banget. Sampai sekarang nih Kak. Sampai sekarang ya. Nah kalau misi maksud gue gini loh. Cewek ya kan. Kok main gitar apa nggak nyanyi aja sih? Cewek kayaknya lebih banyak jawabnya kalau nyanyi nggak sih? Gimana tuh? Kenapa ya? Kayaknya awalnya sebenarnya nggak ada alasan yang filosofis sih kayak. Jadi awalnya karena di rumah waktu itu adanya gitar. Karena kan gitar kan kayaknya alat yang paling affordable dan praktis kan, kayak bisa di rumah udah pasti ada gitu. Nggak mungkin nggak ada. Jadi waktu itu pas pertama kali nyobain lagu Westlife tuh lagu pertama. Rumah orang Manado kali. Oh iya di rumah orang Manado kan udah pasti ada gitar tuh. Oh iya. Oke. Di rumah kamu piano ya. Oh klasik soalnya. Oke. Jadi ya karena itu akhirnya ngulik-ngulik. Cuma sebenarnya agak unik juga sih. Aku tuh awal dengerin jazz tuh sebenarnya tertariknya sama kontrabas. Oh gitu. Pas denger, maksudnya pas denger musik lagu jazz gitu apapun itu standard, kayak pasti yang menarik perhatianku kontra gitu. Cuma akhirnya belajar gitar, jadinya ya memang spesifik cocoknya sama jazz karena aku nggak suka bunyi yang terlalu loud gitu sih sebenarnya intinya, kayak organik banget gitu. Kalau jazz kan nggak perlu overdrive, nggak perlu efek yang, walaupun ada juga yang ngelakuin itu ya, John Scofield gitu-gitu. Cuma yang umum kan clean aja gitu. Nah bunyinya yang lumayan detail di kuping tuh aku tertarik. Jadi mungkin kenapa jadi suka gitar gitu. Menarik banget. Apalagi di masa itu ya. Maksud gue, kalau kita ngomong sekarang dengan banyaknya, contohnya ada live gitu kan, terus misalkan segala macam, kayak itu market itu lebih luas lah nerima jazz. Tapi pada zaman kalian waktu itu kan jazz istilahnya ya masih rada asing nggak sih, segmented banget gitu. Apa yang membuat kalian kok mau bertahan ya di masa itu, di mana kalian istilahnya agak terasingkan gitu dari dunia komersil, ya kan? Dan juga pernah nggak sih kalian, gue mau membelot gitu, gue udah nggak mau ngejazz lagi gitu. Enggak sih, kayak pure karena kita suka musiknya aja sih Kak. Kayak maksudnya kita ya cinta sama musiknya. Jadi ya udah apapun yang terjadi ya kita bakal stay di situ. Kita akan ya udah bikin terus di jalurnya gitu sih Kak kayaknya. 24 keren banget memang ya. Oke. Sekarang gini guys, tentang kalian adalah sebuah duo. Dua-duanya main gitar. Oke. Dua-duanya juga tentu punya kreativitas masing-masing, punya idenya masing-masing. Sering clash nggak tuh? Ini pertanyaan lumayan sering ya. Maafin deh. Nggak mau, kamu aja. Oke. Tidak sependapat mungkin ada, tapi nggak sampai yang tidak menemukan jalan tengah. Jadi biasanya kayak cuma Alvin lagi ngerjain aransemen nih, terus misalnya aku bilang, duh kayaknya terlalu rumit. Itunya yang endingnya coba bikin ini. Oh ya udah gitu, kayak maksudnya karena kita referensinya sama, dengerin musiknya sama, sukanya sama. Jadi yang kita yang kita pilih juga nggak ada yang berbeda secara major gitu loh. Jadi kayak cuma minor doang, kayak yang hal kecil. Kan kalian nih masing-masing juga tentu punya sound sendiri ya. Itu terjadi sendiri atau kalian desain? Sound gue gini, sound lo gini gitu. Apa terjadi sendiri? Sebenarnya terjadi sendiri. Iya kita nggak tahu ya, kita desain apa sendiri. Kalau untuk album Kak, kebutuhannya kita desain, maksudnya kita pengen karena kebutuhannya seperti ini, gitarnya misi, kita akan buat sound gitarnya lebih ke gini gitu. Kalau gue lebih kayak gini gitu. Jadi biar bisa ada differentiate antara dua gitar ini. Kalau misalnya bunyi kan kita pakai hollow dua-duanya kan. Kalau dua-duanya sama agak nyaru kan sebenarnya kan. Gitu. Lo kalau misi influence-nya di jazz, di musik deh, siapa nih?
Influence-nya awal-awal sebenarnya suka Antonio Carlos Jobim. Oh, gitu. Kalau untuk Oke. ininya ya, untuk komposisinya, aku tuh mengagumi komposisi dari dia, gimana cara dia bikin lagu, Iya. harmoninya dan lain-lain. Oke. Tapi kalau untuk belajar improvisasi dan lain-lainnya itu sering dengerin Hank Mobley, Charlie Parker. Kalau gitaris tuh mungkin Peter Bernstein, terus wow. Chopaz, Westmont kayak gitu-gitu. Iya. Cukup ini ya, cukup versatile ya. Ya. Maksudnya banyak gitu lah, beragam gitu ya. Ya lumayan banyak sih. Oke. Sama nggak sama Alvin atau beda? Kurang lebih sama sih Kak eranya. Kalau misalkan gua tuh ya tadi kalau improvisasi banyak banget dengerin Dexter Gordon, dengerin Sonny Stitt. Terus kalau pemain trompet Blue Mitchell, sebenarnya gitaris malah kita jarang banget dengerin deh. Iya lumayan. Siapa ya? Paling Barney Castle, terus ada kalau yang sekarang ada Graham Dexter, ada Pasquale Grasso gitu-gitu. Tapi kebanyakan horns player sih kayak yang kita dengerin, trompet, terus saxophone. Oke. Gitu. Gokil sih. Buat gua 24 tuh dari awal udah konsisten banget di dunia perjazan, dan sekarang gue ngelihat nih lo makin gede, lo kolaborasi dengan makin banyak orang gitu loh. Sekarang gue mau menyentuh ke para senior. Di yang tadi lo spill nih di album Yola yang akan datang, lo akan ngajak dua legend kita, ada Om Ule sama Om Jeffrey, Om Ule Pateslano dan Jeffrey Halele, betul ya? Betul. Nah, gue sering ngomong sama Berry nih bahwa gila nih senior jazz Indonesia tuh jangan sampai anak sekarang tuh nggak tahu gitu kan. Nah, kalau lo sendiri kenapa alasan dibalik lo ngajak dua legend Indonesia ini nih? Sebenarnya karena ini loh Kak, kerinduan kita buat punya jazz hero di Indonesia kalau menurut gue ya. Kalau misalnya gue bisa bahas ini kayaknya gitu deh. Maksudnya kalau orang-orang Amerika gitu, mereka yang punya heroesnya udah jelas banget gitu kan semuanya. Dari Charlie Parker, Dizzy Gillespie gitu semuanya kayaknya mereka jadi hero-nya mereka gitu, John Coltrane. Tapi di Indonesia sebenarnya kita punya juga Kak. Maksudnya kita punya banyak banget. Maksudnya kita juga baru sadar banget waktu kita ngobrol banyak sama Om Jeffrey waktu itu ya, sama Nada juga dikasih rekaman Om Bubi Chen almarhum. Terus yang nggak rilis di mana-mana. Cuma ada di Google Drive-nya Om Jeff doang. Di Google Drive-nya Om Jeff doang. Iya. Kita dengerin full album kayak bagus banget Kak. Kayak dari situ gue kayak berasa apa ya? Anjir ini nih, maksudnya gue bangga banget gitu kayak orang Indonesia. Gue bisa dengar senior-senior om-om kita itu. Kayak gila nih orang-orang jago-jago banget, bagus-bagus banget mainnya. Kita dengerin juga album Didi Cia. Ada apa? Ada Om Ule juga di dalam situ, ada Om Jeff juga main. Kayak gitu-gitu Kak. Maksudnya kita pengen juga sebenarnya apa ya? Iya benar. Mereka mesti ya ninggalin sesuatu legacy nih di, iya benar deh. Soalnya kayak kalau misalnya lihat Om Ule, albumnya sebenarnya nggak terlalu banyak kan yang project dia sendiri. Maksudnya kita pengen banget juga sih bikinin Om Ule rekaman dong gitu. Oh, lo mau produce dia juga one day gitu ya. Kita udah ngomong sih terakhir sama Om Jeff juga kayak misalnya bikin album rekaman 2 gitu. Maksudnya buat keren banget sih. Generasi kita ke depannya jadi nggak kepotong gitu loh rantai informasinya gitu. Ternyata ada loh di era-era itu orang-orang hebat yang duluan daripada kita gitu. Dan lu harus tahu semua mereka itu gitu. Gue tuh selalu bilang kalau jazz itu tuh adalah part of Indonesian music history. Bahkan penulis lagu kebangsaan kita aja anak jazz. Jadi maksud gue jazz tuh nggak bisa kita, kalau menurut gue ya nggak bisa kita lepas gitu loh dari sejarah Indonesia, ya nggak sih, musik Indonesia. Nah kalau menurut kalian nih, the future of jazz di Indonesia, apakah kalian optimis? Kalau tanya kita berdua, optimis banget sih. Optimis banget. Karena kan itu kan maksudnya salah satu bentuk upaya, maksudnya 24 juga kita mencoba untuk konsisten karena kita melihat ada prospeknya ke depan kan, maksudnya kayak akan bagus, dan kita percaya juga kita juga bisa bikin market kita sendiri sih, maksudnya walaupun memang mungkin kedepannya pesimis, kayaknya nggak jalan nih, ya udah kita coba aja, kita berdua bikin market sendiri gitu. Jadi
at least bisa kasih kontribusi lah untuk scene jazz di Indonesia gitu. Gitu sih. Wah, menurut gue kontribusi besar sekali ya. Karena lo gila konsisten banget dari awal gitu loh. Iya, oke. Kalau lo gimana, Vin? Ya begitu Kak. Oke, sama. Curang nih. Tapi minggu lalu aku habis ngobrol sama salah satu gitaris namanya Ade Aferi. Oke, Ade Aferi, oke. Waktu itu lagi ngobrol soal AI music. Jadi dia waktu itu berpendapat, dia bilang kalau menurut dia kalau musik jazz tuh umurnya akan lebih panjang dibanding yang lain. Mungkin katanya Mas setelah ada AI karena dia percayanya yang aku pas dengar aku juga ya bener juga ya. Dia percayanya apapun yang cepat naik itu akan cepat turun juga. Sesuatu yang cepat naik misalnya di tahun ini lagi hype musik-musik 80s di Korea. Ya mungkin tahun depan udah turun lagi. Terus naik mungkin musik EDM atau apa. Tapi kan dari dulu jazz nggak pernah naik, nggak pernah turun. Kayak dia konsisten aja di tengah gitu. Nah mungkin itu yang bikin kita juga akan jadi bertahan lama kalau menurut dia gitu. Yes, kita aminin aja sih. Aminin aja. Ya amin. Oke, nah sekarang tentang 24 nih, gue mau kembali ke 24, karirnya perjalanan 24 nih ya, menuju album baru Aze. The lowest point-nya 24 apa sih? Pernah nggak sih kalian terus berantem besar gitu terus harus manggung gitu atau apa? Gak pernah lagi Kak. Oh itu gak pernah. Luar biasa. Soalnya gue kebayangin ya, maksudnya ya gimana ya, kita ketemu tiap hari ya nggak sih, main musik tiap hari gitu. Terus ya gak tau sih kalau gue mikirnya pasti cekcok kayak gitu ada dong, tapi kalian nggak pernah ya? Gitu ya? Kenapa nggak pernah ya kita ya? Gokil, bener-bener iya. Apa sih istilahnya couple yang diidam-idamkan nih kayak begini ya. Couple goals. Couple goals ya. Oke. Tapi kayaknya karena sebelum ada 24 dan sebelum kita married, kita udah lama temenan ya kan Kak. Udah sahabatan udah lama. Jadi kayak sebelum 24 terbentuk juga di situ kita udah sama-sama mikir kita kira-kira bakal cocok nggak ya ke depannya. Karena takutnya kalau udah bikin terus serius, gak taunya nggak jadi married atau apa kan, bubar kan banyak kasus seperti itu ya. Bener. Jadi sebelum kita bikin 24 sebenarnya kita udah mikir kita tuh bermusik bareng cocok apa enggak. Dan selama bertahun-tahun kita sahabatan nggak pernah nemu cekcok atau apa segala macam ya berarti cocok gitu. Couple goals. Oke. Tapi masa terendah 24 nih, pernah nggak merasakan benar-benar aduh gue udah mau nyerah nih, gue nih 24 nih? So far belum pernah sih Kak. Pernah ya? Dia jangan sampai juga sih. Ya. Maksudnya kita berusaha, kayak nggak ada duitnya kita aja kita masih bikin album deh. Itu namanya jazz banget. Artinya kalau bikin album orang bingung, kayak ada beberapa teman-teman nanya kayak lu bikin album terus gitu kayak duitnya dari mana sih, lu orang kaya ya katanya. Enggak, gitu bukan orang kaya gue bilang. Enggak, karena orang nekat aja. Orang nekat ya. Karena kita emang seneng berkarya Kak. Iya, kayaknya itu poin utamanya deh. Kayak kita seneng mendokumentasikan lagu-lagu kita share ke orang. Itu kayak kepuasan tersendiri buat kita deh. Kepuasan itu yang lo cari, fulfillment itu ya, membuat karya, merilisnya, kolaborasi dengan orang. Tapi memang musisi jazz tuh emang ada gitu ya, udah tahu nih nge-gig nih ya sampai jam 1 malam nih. Datang ke jam session, ngejam lagi abis itu kan. Main lagi emang jazz banget deh. Iya benar-benar. Kayak ke depan nih, kan kalian akan ada upcoming album. Juga sekarang kita lihat market di Indonesia kayak kemarin deh. Ya gue kembali merefer ke Silai Vilai karena dia kebetulan di dunia pop jazz tuh kayak memperkenalkan banyak orang ke sound jazz gitu. Bahkan penontonnya di Java itu hafal sampai sketchingnya, sampai bebop line-nya apa tuh gitu, ya kan. Ke depan nih, setelah album baru, apalagi yang akan ada di mimpi-mimpi kalian? Mungkin ada kolaborasi yang ingin kalian belum tercapai, atau ada venue yang ingin kalian jajaki gitu loh. Wah banyak sih Kak. Yang pasti akan terus bikin album, akan terus berkolaborasi. Soalnya banyak banget sih yang kita pengen ajak collab gitu. Tapi kalau misalnya ada waktu diizinkan gitu, kita bisa recording langsung di New York gitu. Misalnya kita rekaman langsung live bareng sama musisi-musisi yang kita idolakan. Itu akan sangat-sangat
berkesan sih. Saya bakal ini banget. Terus juga panggung-panggung juga sebenarnya kita masih pengen explore banyak, maksudnya tour. Targetnya kalau bisa yang album ini kita bisa tour expand lagi, nggak cuma di Singapura, Batam, Indonesia gitu. Misalnya kita bisa ke Jepang atau misalnya kita bisa ke Korea. Jepang belum ya? Belum. Oke. Atau Thailand gitu. Kayaknya seru ya. Apakah 24 one day akan menjadi 24 ensemble atau 24 grup gitu? Atau 24 aja terus? 24 aja tapi formatnya beda-beda ya. Biar lebih fleksibel juga ya. Iya. Ini ya. Iya betul. Jadi, sebenarnya dari awal kita selalu nggak mau nge-branding kita 2 gitar sih. Kayak misalnya kalau Endain Resa kan kelihatan banget ya, emang duo gitu ikonnya. Makanya kenapa kita setiap kali live pasti formatnya beda. Kadang trio, kadang kuartet, kadang berlima, kadang bisa bertujuh. Karena sebenarnya yang pengen kita highlights dari 24 itu musiknya justru, bukan format duonya gitu. Oke. Jadi nanti kedepannya nanti bakal ada big band gitu, tetap 24 namanya. 24. Oke. Wah, yang pasti kita tunggu banget nih video Tiny Desk konsernya ya. Waduh. di Washington ya. Nanti Kasis ikutan dong di album kita. Wah, senang banget. Colek dulu di sini. Pengen banget. Langsung di depan kamera colek. Oke ya. Ini menjadi kontrak kita ya. Asik, kontrak kita. Oke. Nah, biasanya gini guys, gue selalu di tamu-tamu yang datang sini, kan ini kan video ini tujuannya untuk menginspirasi teman-teman yang lagi memulai karirnya. Lo tuh udah cerita, gila perjalanan lo keren banget sih. Bikin album sendiri ya kan, udah gitu kalian mikirin brandnya mau kayak apa, kalian rencanain tour sendiri, itu tuh gue pengen tularin ke teman-teman yang nonton sekarang. Nah sekarang gue minta dari 24 nih memberikan semacam apa ya, semacam kata-kata motivasi asik. Tapi dulu. Untuk supaya teman-teman yang nonton nih jadi terbakar nih semangatnya. Gue yakin dari nonton obrolan kita aja mereka udah terbakar sih semangatnya. Tapi gue pengen denger dari 24, dari Missy atau dari Alvin, terserah deh. Udah dulu deh. Ke adik-adik kalian nih. Adik-adik. Ya lah kita juga masih adik-adik kok. Oke. Sebenarnya kalau menurut gue sih Kak, dengan yang pasti yang pertama mulai dulu. Itu kayaknya hal yang paling sulit deh untuk dilakuin. Misalnya kita ketemu banyak orang untuk mulai start berpijak gitu. Kita yaudah yuk kita bikin lagu, rekaman, rilis, dah itu dulu aja deh. Nah terus setelah itu pasti nggak tahu ya, kalau kita sih berasa ketagihan sih Kak, berkarya gitu dari album pertama kita sampai akhirnya bisa album kelima ini, kayak seru ya gitu, kayak cobain dulu. Terus yang pasti konsisten, itu kata-kata yang sangat gue ingat dari almarhum Pak Beben. Dia waktu itu sering banget bilang, yang penting lu konsisten. Kayaknya yang ditekenin itu deh. Terus kayak ya gue setuju sih dengan kata-kata konsisten itu. Kayaknya itu yang ngebentuk 24 mungkin bisa sampai di titik ini juga. Dan konsisten berkarya. Terus juga yang pasti jangan lupa juga buat mikirin bisnisnya sih. Mikirin bisnis side-nya gitu. Apapun itu, maksudnya kita mau jualan merch lah, mau apapun itulah Kak, pokoknya mau tour gitu, kan nggak Miss? Betul. Bisa mau nambahin mungkin? Dari aku sih kata Mutiara dong. Ini sesuai pengalaman kita ya. Ada beberapa teman-teman kita yang kita produce. Mereka tuh seringkali yang jadi ketakutan mereka adalah outputnya nanti nggak akan sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Kayak itu yang juga jadi halangan buat orang mulai berkarya kan, pasti itu. Kayak takutnya nanti nggak ada yang suka lagunya, atau streamsnya nggak banyak, atau nanti nggak balik modal atau apa gitu. Kalau yang ini mungkin jadi jawaban juga kenapa tadi kita maksudnya 24 tuh nggak pernah yang sampai ada di level kecewa banget, karena dari awal tuh kita selalu menikmati prosesnya. Jadi kita nggak fokus ke hasilnya. Walaupun kita nggak memungkiri juga hasilnya itu penting untuk kita berbisnis. Kayak kita harus cuan juga. Tapi itu learning by doing aja. Jadi jangan dijadiin fokus kayak gue mau
10.000 streams atau apa. Terus misalnya Sampai gua gagal ya. misalnya nanti pas rilis ada yang komen nih produksinya kurang nih, audionya nggak jelas atau apa gitu. Maksud aku kalau kita dengerin album kita yang pertama juga kita agak geli sih dengerinnya gitu. sebenarnya. Oke, Cuma oke. kita memang nggak pernah fokus ke hasilnya. Kita selalu menemukan kesenangan di dalam prosesnya gitu. Jadi setiap kali kita buat, menurut kita album kita yang keempat itu Some of My Best Friends bisa menang AMI Awards itu karena ada album 1, 2, dan 3 sih. Jadi kalau kita nggak melewati itu, kayaknya kita nggak akan bisa mendapatkan apresiasi yang sebesar sekarang mungkin ya gitu. Itu sih. Missy Lesar, Afin Ghazali 24. Thank you banget udah sharing-sharing story kalian di sini dan menginspirasi kalian semua. Sekali lagi guys, jangan lupa stream Isn't It Romantic, single terbaru dan juga upcoming albumnya akan datang dari 24 Music di Spotify. Nah, gue biasanya selalu minta ketemu gue untuk ngomong bebaskan suaramu bareng-bareng. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye. I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, we're sure to find happiness, and I guess all those things you've always pined for. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know damn well, baby, I can't give you anything but love. I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, we're sure to find happiness, and I guess all those things you've always pined for. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, well, what does it sell, baby? Till that lucky day, you know damn well, baby, I can't give you anything. I can't give you anything. I can't give you anything but love.